kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana stabilitas makroekonomi bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya terlihat dalam GDP atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Kita juga akan melihat perkembangan GDP Indonesia, lalu membandingkannya dengan beberapa negara lain. Jangan khawatir, pembahasannya akan dibuat simpel, mudah dipahami, dan disertai grafik terbaru tahun 2025. Secara sederhana, stabilitas makroekonomi adalah kondisi ketika ekonomi suatu negara berjalan tenang dan terkendali. Ciri-cirinya adalah inflasi atau kenaikan harga terkendali, nilai tukar tidak naik turun terlalu tajam, kebijakan pemerintah dan bank sentral jelas dan terarah, serta kondisi keuangan negara dalam batas aman. Jika ekonomi stabil, masyarakat lebih percaya diri untuk belajar dan investor lebih berani menanamkan modal. Inilah awal dari pertumbuhan ekonomi. Ketika harga stabil dan nilai rupiah tidak terlalu bergejolak, masyarakat merasa lebih aman untuk membeli barang, membuka usaha, atau berinvestasi. Jika masyarakat dan pengusaha aktif, maka produksi barang dan jasa meningkat. Kegiatan ekonomi yang meningkat inilah yang membuat GDP naik. Jadi alurnya adalah stabilitas, konsumsi meningkat, investasi naik, usaha berkembang, produksi bertambah, dan GDP tumbuh. GDP atau PDB adalah total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Semakin tinggi GDP berarti semakin banyak kegiatan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan GDP biasanya dihitung dalam persentase. Misalnya ketika kita bilang Indonesia tumbuh 5%, artinya ekonomi Indonesia menghasilkan 5% lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Pada kuartal pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 4,87%. Kemudian di kuartal kedua meningkat menjadi 5,12%. Dan di kuartal 3, pertumbuhannya stabil di 5,4%. Jika dilihat dari garis grafiknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 cukup stabil di kisaran 5%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dunia sedang menghadapi tantangan seperti gejolak harga komoditas dan perlambatan ekonomi global, Indonesia masih mampu mempertahankan pertumbuhan yang baik. Nah, ada beberapa faktor utama yang menjelaskannya. Yang pertama, inflasi relatif terjaga. Harga kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan ekstrim, sehingga daya beli masyarakat tetap aman. Yang kedua, kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia berjalan cukup konsisten. Arah kebijakan yang jelas membuat pelaku usaha dan pasar merasa lebih percaya diri. Yang ketiga, konsumsi rumah tangga tetap kuat. Masyarakat Indonesia masih menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional. Yang keempat, investasi dan belanja pemerintah terus berjalan, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Perpaduan dari faktor-faktor inilah yang membuat ekonomi Indonesia relatif tahan terhadap guncangan dan tetap mampu tumbuh secara berkelanjutan. Sekarang kita lihat bagaimana posisi Indonesia dibanding dengan beberapa negara lain. Biasanya negara yang sering dijadikan perbandingan adalah negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei. Secara umum, pertumbuhan GDP negara-negara ini berkisaran di antara 3-7%. Jika dibandingkan,
Vietnam sering tumbuh lebih cepat sekitar 6-7%. Filipina berada di kisaran 5-6%. Malaysia dan Thailand cenderung di bawah 5%. Singapura biasanya lebih rendah karena ekonominya sangat maju. Indonesia berada di kisaran 5%, cukup stabil dan kompetitif. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan yang relatif stabil, meskipun tidak terlalu tinggi. Stabilitas inilah yang menjadi keunggulan Indonesia dibanding negara yang pertumbuhannya naik turun tajam. Pertumbuhan ekonomi yang stabil sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketika ekonomi tumbuh secara stabil, lapangan kerja semakin terbuka sehingga peluang mencari nafkah menjadi lebih luas. Harga-harga juga lebih terkendali, membuat daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, pelaku usaha menjadi lebih percaya diri untuk berinvestasi. Karena risiko ekonomi bisa diprediksi. Dan yang tidak kalah penting yaitu pembangunan dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Pada akhirnya, ekonomi yang stabil bukan sekedar angka statistik, tetapi menghadirkan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentu saja, masih ada tantangan bagi Indonesia. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, harga komoditas dunia yang naik turun. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi global. Yang ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas SDM. Dan yang keempat, perlunya memperkuat industri dalam negeri. Kalau Indonesia bisa menghadapi tantangan ini, pertumbuhan 5% bisa meningkat menjadi 5,5% atau bahkan lebih di tahun-tahun yang akan mendatang. Nah, jadi teman-teman, kita sudah melihat bagaimana stabilitas makroekonomi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan GDP. Indonesia adalah salah satu negara yang cukup stabil dan karena itu pertumbuhan ekonominya relatif terjaga di kisaran 5%. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami antara stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan. Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan tulis komentar kalian tentang pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jadi seluruh pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa stabilitas makroekonomi adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika inflasi terjaga, nilai tukar stabil, dan kebijakan pemerintah konsisten, maka kepercayaan masyarakat dan dunia usaha meningkat. Dari sinilah aktivitas ekonomi tumbuh, konsumsi naik, investasi bergerak, dan akhirnya mendorong kenaikan GDP. Grafik yang kita lihat tadi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada di tingkat yang stabil, sekitar 5%. Jika dibandingkan dengan 9 negara lain di kawasan, Indonesia termasuk negara yang pertumbuhannya cukup kuat dan tidak mudah terguncang. Artinya, Indonesia berada di jalur yang benar. Tinggal bagaimana kita menjaga momentum ini menghadapi tantangan global dan harus memperkuat sektor ekonomi dalam negeri. Semoga ringkasan ini membantu kita memahami gambaran besar arah perekonomian Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.